Demi barang-barang bermerek alias serba branded, para selebriti rela merogoh kocek puluhan bahkan hingga ratusan juta rupiah. Barang-barang branded seperti tas, sepatu, pakaian yang diburu para selebriti itu satu sisi membuka celah bagi pelaku usaha jual beli di jejaring maya. Tapi celakanya jadi petaka jika disalahgunakan sebagai ladang penipuan. Salah satu korban penipuan yang kini tengah mencuat adalah pedangdut Zaskia Gotik. Maksud hati ingin mendapat barang branded dengan keringanan dengan mencicil. Si Eneng demikian pedangdut asal Cibitung itu karib disapa malah tertipu sekitar 300-an juta. Karena tas yang dibelinya secara online itu justru KW alias tidak asli. Buktinya apa? Ya Neng ada bukti transfernya, bukti kata-katanya Neng ada capture. Ya udah gimana nih cara solusinya? Ya udah nanti kamu lapor aja. Kalau misalkan kamu mau lapor, kamu lapor aja. Kalau enggak ya itu semua terserah kamu. Aku sih baru diskusi aja gitu. Jadi gimana baiknya gitu. Sebenarnya sih aku nggak mau ngelaporin, nggak mau sama sekali, nggak mau rame-rame lah gitu. Udahlah ngajak Neng, ayo kita laporan ke Polda bareng. Cuman Neng masih mikir, Neng masih punya hati, biarin dah. Siapa tahu dia masih bisa ngelunasi dengan cara pribadi gitu loh, langsung gitu loh. Biarin yang lain laporin nggak apa-apa. Neng enggak. Neng tunggu udah berapa bulan nih? Udah 3 bulan, 4 bulan lah. 4 bulanan lah. Nggak ada kabar gitu. Zaskia itu koordinasi karena ada indikasi dugaan penipuan terkait dia membeli tas mewah lah ya, seharga 300 juta itu ada 3 tas. 2 bulan yang lalu sudah dibayar lunas, tetapi kok kesini-sininya itu ada sesuatu yang aneh. Tasnya itu informasinya kalau menurut Zaskia Gotik setelah di cross check itu kok itu KW gitu loh, barang-barang yang tidak asli. Pokoknya Neng yang ketipu, Neng kan udah cek nih, kalau sendal sepatu udah asli, jam asli. Nah tas kemarin Neng ambil 2 Birkin, 1 dompet. Itu sekitar 300 jutaan lah, karena kan barangnya barang second. Jadi dia tuh cuma beli barang second yang memang secondnya yang masih mulus. Ada branded, yang ada barang branded yang memang misalnya itu tidak bisa dibeli, bahkan kalaupun lu punya duit, misalnya gitu. Misalnya dia diciptakan hanya limited edition, jumlahnya cuma ada 10 di dunia. Artinya lu punya duit belum tentu bisa beli gitu. Ada orang yang secara status artisan mungkin cuma menengah gitu, tapi dia bisa memakai barang brandednya itu pakai kelas atas. Ada. Ya pertanyaan kemudian urusannya gaya hidupnya dia seperti apa? Bisa jadi mungkin dia kalau kita berpikir positif, penghasilannya nggak dari dunia keartisan kan, bisa dari penghasilan dari yang lain. Gue nggak tahu apa, mungkin dia punya usaha yang lain gitu. Rupanya Gotik tak sendirian tertipu aksi penjual barang online asal Indonesia yang kini tinggal di Singapura itu. Dari penuturannya, pesinetron Bunga Zainal juga diam-diam tertipu oleh pelaku yang sama. Mungkinkah Gotik ceroboh karena mudah percaya pada pembeli? Salah satunya juga ada Bunga Zainal kalau nggak salah yang ketipu. Jadi Neng pertama pesan nama dia nih sepatu, itu memang benar gitu, real asli, terus jam oke asli. Jadi pancingan kayaknya. Pas kesini Neng ambil tas sama dia. Jadi memang sistemnya itu kredit. Jadi 3 kali bayar ya, 3 kali bayar barang ada gitu. Udah. Terus nggak lama Neng udah baru pesen 2 tas, 1 dompet. Udah pesen, udah lunas. Baru dia ada berita uploadan penipuan, akun ini palsu, barang-barangnya palsu. Neng kaget kan, sedangkan Neng memang nggak pernah ketemu yang namanya si Ade ini gitu loh. Percaya aja lah, karena dia bilang banyak teman-teman artis yang udah beli sama dia, yang udah ambil sama dia. Contohnya Ayu Dewi, Neng tanya sama Ayu Dewi, bener nggak lu kenal sama ini? Bener, oh berarti bener. Neng leluasa dong gitu kan. Kaget karena yang nggak nyangka aja, kenapa harus beli kucing dalam karung, istilahnya kayak gitu sih. Ya nggak bisa ngomong apa-apa ya, namanya juga kakak sendiri, jadi ya gue udah ngomong sendiri aja deh sama orangnya deh. Ya ada jadi pelajaran aja, lebih hati-hati dalam membeli apapun. Selesaikan secara baik-baik dulu, tapi kalau tidak ada upaya itu ya nanti ambil upaya.
Bukan hanya pada Ayu Dewi, Gothic berusaha konsultasi. Dari penuturan sang pengacara terkuak jika si Eneng juga mendapat referensi dari seorang artis berinisial PP. Namun naas upaya itu tak semulus yang dibayangkan. Faktanya setelah barang sampai dan di-cross-check Gothic ke teman artisnya, rupanya tas branded yang ditentengnya bukan asli melainkan palsu alias KW2. Dia tanya, artis sudah beli, tapi lo beli ya ini? Iya bener, asli iya. Makanya Saskia ikut, inisialnya PP. Temuan aja dulu, pokoknya kalau misalnya kayak gitu-gitu, temuin orangnya gitu. Gimana pas dia ditemuin, terus dia seperti apa gelagatnya gitu. Terus gini loh, kalau misalnya tas mahal itu kan mesti kuat modal. Mau nggak mau kita harus lihat keadaan finansialnya dia. Maksudnya kita nggak mungkin juga lihat isi buku banknya ya, tapi lihat rumahnya. Jika berkaca dari masa lalu Gothic yang dulu hidup dalam himpitan keprihatinan di kampung halaman, uang 300 juta jelas bukanlah uang kecil. Kesan kampungan hingga pernah dicap tak berpendidikan seolah ingin ditepis dari hidup si Eneng. Tapi sayang, upaya Gothic menunjukkan kelasnya malah berujung jadi korban penipuan. Belinya langsung ke store sih udah paling aman sih. Kayak aduh nggak usah deh kalau misalkan harganya miring di online, aduh udah deh mendingan yang pasti-pasti aja beli di store aja kalau emang mau beli gitu loh. Jadi kalau pengen punya ya udah siapin aja duitnya, nggak usah tanggung-tanggung gitu loh. Kan sebenarnya goal utama salah satu motif barang branded itu adalah pamer kan. Gaya hidup itu kan pamer sebenarnya, salah satunya kan unsur pamer bahwa ini loh tas gue yang harganya 200 juta, 300 juta. Ini loh brilian gue yang harganya 1M misalnya gitu. Itu kan pamer sebenarnya. Pamernya bukan sembarang pamer, tapi untuk menunjukkan kelas kan. Dan sah-sah aja. Makanya tapi ada orang yang nggak merasa perlu itu, ada gitu, bahwa gue cukup tampil sederhana tapi tidak mengurangi nilai gue sebagai personality gue gitu, tidak mengurangi.